Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vita Subradia dengan NIM 240 122 140 171. Perkenalkan nama saya Ramadhani Faiza Putra dengan NIM 40128. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menginstal Biscoff. Yang pertama masuk ke halaman popsicon.com, lalu ke Products, lalu pencet Download for Windows. Nah, setelah itu karena saya sudah mendownload, di situ ekstrak dan install seperti biasa di sekolah. Lalu masukkan email kampus dan masukkan juga license key-nya. Habis itu kita load data dan akan dilanjutkan dengan Oke, saya Ramadhani Adisa Putra akan melanjutkan dari teman saya. Jadi setelah tadi kita pencet open lalu ngeload akan muncul seperti ini dari dataset yang kita load tadi. Nah, di sini ada beberapa fitur dari dataset kita. Langkah pertama yaitu kita harus mengkategorikan setiap dataset ini sesuai dengan 6 kategori di atas. Contohnya ketika ada fitur case ID, ini kita ingin masukkan ke activity, ke case ID, ke timestamp, atau ke remove order atau ke resource. Seperti seperti bisa dilihat di sini, case ID di sini saya masukkan ke fitur case ID. Timestamp ini saya masukkan ke kategori timestamp, di mana di sini nanti ada pattern. Nah, ini kita bisa memilih pattern yang sesuai dengan dataset kita di use pattern, dan juga ada complete timestamp. Saya masukkan ke kategori timestamp, dan activity saya masukkan ke activity, dan resource saya masukkan ke resource, dan untuk role saya masukkan ke other. Jadi ketika semisal ada fitur yang tidak ingin kita gunakan, kita bisa klik remove ini, di mana dia akan berubah jadi remove, dan ini role akan di remove. Tapi untuk sementara kita masukkan dulu ke order. Nah, setelah kita mengkategorikan setiap fitur, kita langsung pencet start import. Nah, ketika kita tidak demo, maka semua datanya akan terimport dari dataset tersebut. Dan ketika kita demo, maka hanya beberapa persen dari data yang kita miliki saja. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, ini ada map, statistik, dan case. Dan di sini ketika kita bingung, kita bisa pencet seperti ini untuk memunculkan guide dari setiap fitur yang dimiliki. Baik itu map maupun statistik, di sini kita bisa lihat guide-nya, maupun pada cases. Nah, ini kita bisa lihat guide-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang map dulu, di mana map ini bisa uh, muncul akibat dari alur dari case ID yang dikategorikan sebagai case ID. Contohnya tadi fitur case ID kan kita kategorikan sebagai case ID. Nah, dari case ID tersebut kita akan memunculkan alurnya di sini. Dari sini terdapat 608 case ID. Nah, ini sebenarnya ini baru mapping, lalu kita akan membaca statistik untuk pertama dulu. Dan di sini ada overview global. Seperti yang bisa dilihat di sini ada event, di mana ini jumlah uh, event atau jumlah aktivitas datanya. Lalu ada cases ini jumlah aktivitasnya, dan ini ada 24 macam dari aktivitas yang tadi terdapat fitur aktivitas kan. Nah, di sini ada 24 macam aktivitas, dan juga ada median durasi dari setiap case. Lalu uh, ada min juga rata-rata, dan ada start sama end dari timestamp yang telah kita gunakan. Lalu di sini ada aktivitas seperti yang bisa dilihat di sini ada dari dataset yang kita gunakan. Di sini akan menjabarkan berbagai macam aktivitas. Dan juga di sini ada frekuensi, di mana yang paling tinggi di sini kita bisa tertinggi atau terendah. Di sini ada analyze request for quotation, di mana dia memiliki frekuensi yang tinggi dan relatif frekuensinya paling tinggi dari keseluruhan data. Dan juga ada median durasi, min durasi, dan duration range. Dan di sini kita bisa baca dari aktivitas tadi fitur yang kita kategorikan terdapat 24 aktivitas, dan frekuensi terkecilnya maksudnya jumlah kemunculan suatu aktivitas itu minimal ada 11, dan jumlah terbanyak tuh 413. Dan di mana uh, minnya atau nilai tengahnya yaitu ada 379, atau rata-ratanya ada uh, 379. Lalu di sini juga ada maksimal frekuensi dari suatu aktivitas, terdapat maksimal frekuensinya yaitu 100
1107. Lalu ada frekuensi standar dari deviasinya. Seperti biasa di sini ada grafik ya. Di sini grafik, di sini akan memvisualisasikan dari setiap aktivitas. Ini tertinggi juga ada visualisasinya. Lalu ada mediannya. Di sini juga grafiknya ada bisa kita lihat dari grafik dari ininya. Seperti bisa lihat di sini deliver good service di mana median durasinya paling tinggi yaitu 1 day 1 hours. Dan ini juga bisa dilihat dan ini sama. Kita bisa saling membaca. Lalu tadi kan kita mengatur dari kategorikan ada 6 fitur, ada 6 kategori. Dan di sini akan muncul timestamp dan case ID tidak akan muncul. Yang muncul akan activity, resource, dan role. Nah, di sini di resource di mana ada bisa lihat di data bagian sini ada 27 macam resource dan minimal frekuensinya ada 166 dan mediannya ada 199. Seperti yang bisa dilihat dari sini. Begitu juga dengan role, ini kita bisa lihat dari dataset kita itu ternyata cuma memiliki 5 role saja dan minimal dari frekuensinya itu salah satu role itu cuma 1239 dan maksimalnya itu terdapat di 3198. Itu untuk statistiknya di mana kita membaca jumlah statistiknya di mana di sini ada overview global yang ada jumlah event, jumlah datanya, lalu ada case-nya yaitu case ID-nya berapa dan ada berapa macam aktivitasnya. Lalu di sini ada case ya, di mana kita ke case dulu. Ini kan ada varian. Varian ini tercipta dari case ID yang kita tentukan pada fitur kita. Nah, dari fitur case ID dataset kita itu dapat 98 macam varian. Nih. Jadi varian 1 case ID 335 itu terdapat 18 event. Seperti yang bisa lihat di sini. Nah, ini kita bisa rubah juga ke graph maupun ke table. Nah, di sini, di mana paling atas ini adalah time-nya yang paling awal. Time yang paling awal. Bisa lihat kita di sini dari tabelnya, dari beberapa case dalam varian 1. Ini ada case ID 335, case ID 537. Di sini di mana ada varian 1 terdapat 88 case. Varian 2 77 case. Nah, sebanyak beberapa case yang kita miliki dalam dataset kita. Nah, ini bisa dilihat di sini. Lalu itu untuk tabelnya. Jadi kita bisa lihat di sini tabel-tabel seperti ini. Lalu di sini ada graph, yaitu graph itu kayak alur dari case ID yang kita tentukan. Contohnya di sini ada, misalkan di sini create purchase requisition. Nah, ini di tabelnya ada requisition, Nico Wagenbier, waktu, durasi, dan role-nya. Di sini seperti kita bisa lihat. Nah, ini dia akan mengikuti alurnya di mana dia sampai ke analyze request for quotation. Nah, di sini juga ada event-nya. Bisa dilihat dari sini eventnya yaitu dalam satu case 3 case 9 ini terdapat 8 event. Ya, bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di mana startnya itu tanggal 16 dan durasinya itu sebanyak 11 hari dan aktivitas time-nya 0,89%. Nah, dari beberapa varian ini, semua varian ini, maka kita akan masuk ke mapping. Nah, di mana ini adalah alur dari semua varian yang ada. Nah, nanti akan dijadikan seperti ini. Contohnya tadi untuk yang case yang 157, di mana dia melewati create, analyze, get request, analyze, amend, dan berhenti di analyze request for quotation. Nah, ini dari sini, create. Nah, itu salah satu jalur dari variannya. Jadi ini adalah mapping ini adalah semua jalur dari varian yang ada pada dataset kita. Di sini juga ada animasinya, di mana kita bisa melihat pergerakan dari salah satu varian. Nih, kita cepatkan saja. Ini, tuh. Ya kan, di sini kita bisa lihat ada kayak gerakan jalur-jalurnya dari beberapa variannya. Kita bisa adjustkan untuk kecepatannya, ada slow, ada fast. Jadi, untuk setiap variannya, itu kita bisa lihat alurnya itu kemana. Jadi ada yang alurnya di sini lalu melewati ini dulu baru nanti sampai ke pay invoice baru selesai. Ada juga yang dari sini lalu loncat ke langsung selesai. Dari sini analyze request for quotation langsung selesai. Jadi ada beberapa jalur. Ini adalah mapping dari jalur dari case ID
atau case ID nanti jadikan pengelompokan dari case ID-nya. Case ID-nya yang akan menjadi sebuah varian di mana terdapat 98 varian dari dataset yang kita miliki. Lalu untuk fitur-fitur lainnya seperti ini, ya ini hanya petunjuk saja. Dan untuk misalkan kita ingin load dataset lain, kita bisa open file dan silahkan load dataset lain. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan mengasih tutorial untuk cara mendownload tools from. Di sini kita akan langsung search from tools. Selanjutnya kita akan memilih website yang ini. Setelah itu di sini ada banyak pilihan. Di sini ada From Lite, From 6.15. Di sini untuk From yang kita pakai, kita akan menggunakan From Lite eh, yang ini. Oke, kalau sudah, kita akan menunggu ini untuk terdownload. Oke, oke. Ini kan sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita akan membuka di download. Di sini sudah ada From Lite installernya. Di sini kita lakukan klik yes. Oke. Di sini kita next. Dan di sini kita langsung memilih saja direktori tempat mau kita menyimpan di mana. Dan mungkin di sini karena saya sudah mendownload, sini saya akan langsung menunjuk aplikasinya saja. Di sini kita close saja. Oke. Kalau sudah, nanti kita buka yang From Lite ini. Oke, di sini karena saya sudah buka, ini untuk tampilannya. Di sini untuk tampilan pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengimport file terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan eh, file purchasing example ini. Oke, setelah itu kita akan memencet tanda play yang ini. Ini kita akan convert. Selanjutnya di sini kita sesuaikan, menyesuaikan masing-masing. Di sini ada yang char setnya seperti apa, separator karakternya seperti apa, dan di sini quote karakternya kita akan menggunakan yang none. Oke, kita di sini case kolomnya kita akan menggunakan yang case ID. Oke, dan di sini kita akan menggunakan activity saja. Untuk start time-nya kita menggunakan start timestamp dan complete-nya di complete timestamp. Oke, kita langsung finish saja. Dan ini untuk tampilan datanya. Baik, jadi selanjutnya kita ada di tampilan dashboard XES Event Log. Di sini ada grafik event per case, di mana di sini ada keterangan minimal 4, min 30, dan max 88. Yang artinya untuk kasus paling sederhana itu terdiri dari 4 proses, kemudian kasus paling kompleks itu terdiri dari 88 proses. Dan yang untuk rata-rata terdiri dari 30 proses. Kemudian di sini ada key data, ada proses satu, artinya hanya ada satu jenis proses. Kemudian untuk case ada 608, event ada 18.238, event class ada 48, event types 2, dan originator 1. Kemudian ini adalah tampilan untuk log summary. Ini tertera total number of process instance 608, kemudian untuk total number of event ada 18.238. Selanjutnya untuk visualisasi di sini dengan inductive visual miner. Baik, di sini jadi semua case dimulai dari proses create purchasing requisition
di mana terdapat 608 di sini. Kemudian sebagian besar melanjutkan ke analyze purchase requisition sebanyak 374 case. Kemudian di sini selanjutnya sebanyak 307 case ada di create request for question requester manager dan 237 di create request for question requester. Selanjutnya sebagian besar akan lanjut ke analyze request for question sebanyak 1107. Kemudian di sini diteruskan sampai berakhir di pay invoice. Dan ada yang di sini. Demikian presentasi instalasi dan penggunaan Promlight dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rizky Saputra dengan NIM 24060122120011. Dan pada video kali ini saya akan melakukan sedikit tutorial instalasi dari PM4PY serta cara melakukannya terhadap data yang ada di sini merupakan data purchasing yang meliputi bagaimana cara load datanya, kemudian bagaimana menyajikan informasi statistik misalnya jumlah event, jumlah case, jumlah activity, dan case varian. Sedikit pengenalan mengenai PM4 Python. PM4 Python ini merupakan sebuah library Python yang merupakan open source juga untuk melakukan proses mining, di mana proses mining ini digunakan untuk menemukan serta biasanya untuk memvisualisasikan juga bagaimana proses-proses bisnis yang benar-benar terjadi atau berjalan berdasarkan event log atau data aktivitas, di mana pada video kali ini berdasarkan dataset yang sudah disediakan. Oke, untuk yang pertama kita masuk ke instalasi dan cara setup PM4 Python ini, di mana di sini saya menggunakan Google Colab untuk IDE-nya. Oke, untuk yang pertama di sini saya membuat sel pertama di sini saya akan menyiapkan lingkungan kerja dengan menginstal PM4PY serta beberapa dependensinya, termasuk di sini ada GraphViz untuk visualisasi graph prosesnya juga. Nah, dari hasil sel yang pertama ini setelah berhasil diinstal, maka semua requirement yang ada di sini siap untuk diimport library-nya. Nah, setelah diinstal semuanya pada sel pertama, kemudian pada sel yang kedua, kita akan melakukan import terhadap semua library yang akan kita gunakan dalam analisis selanjutnya, yaitu pada sel-sel di bawahnya. Nah, setelah diimport semua library yang kemungkinan akan dipakai di sel-sel selanjutnya, kemudian di sini kita masuk ke cara load dataset itu tersendiri. Nah, sebelumnya di sini saya sudah melakukan upload terhadap dataset itu ke dalam Google Colab, di mana di sini datasetnya merupakan purchasing_example.csv dengan tipe datanya yaitu dengan format filenya yaitu .csv. Dan di sini saya melakukan pembacaan terhadap data yaitu menggunakan Pandas. Menggunakan Pandas di sini merupakan pustaka untuk membaca datanya. Kemudian setelah melakukan data, di sini saya melakukan beberapa pencetakan juga. Pencetakan di sini meliputi jumlah baris, jumlah kolom, kemudian ada list of kolomnya, dan ada df head 5 ini untuk menampilkan 5 data pertama yang ada di dataset tersebut. Kemudian setelah berhasil meload data dan membaca secara singkat dataset tersebut, di sini saya lanjutkan untuk mempersiapkan data dan konversi ke event log, di mana di sini merupakan informasi statistik yang ada. Oke, untuk yang pertama tersendiri di sini saya melakukan rename terhadap beberapa kolom agar sesuai dengan format PM4PY, dan di sini melakukan konversi kolom waktu ke date time juga. Di sini ada konversi ke event log PM4PY serta saya juga melakukan beberapa pencetakan statistik dasar. Oke, kemudian pada informasi statistik itu, di dalam statistik dasar ini, saya melakukan pencetakan juga terhadap jumlah event, jumlah case, jumlah aktivitas unik. Kemudian di sini juga akan saya sortir yang nanti akan saya tampilkan di sel selanjutnya. Nah, di sini jumlah event ada 9.119, jumlah case-nya ada 608, jumlah aktivitas uniknya ada 24. Selanjutnya pada sel selanjutnya, saya melakukan urutan aktivitas varian paling umum di event log-nya tersebut. Nah, di sini saya juga melakukan visualisasi atau menampilkan visualisasi juga terhadap 10 varian teratas atau top variannya. Dan di sini saya tampilkan 10, kemudian saya plot
agar tampil grafiknya juga. Nah, kemudian di sini saya menggunakan PLT Show untuk menampilkan top 10 varian proses. Nah, di sini ada varian yang berhasil ditampilkan. Dengan jumlah total variannya ada 98 dan ini top 10 varian prosesnya. Nah, di sini juga saya sajikan dalam bentuk grafik ini agar lebih mudah dipahami. Oke, lanjut ke sel selanjutnya. Di sini saya juga tampilkan aktivitas yang paling sering terjadi untuk melihat aktivitas apa saja yang paling sering muncul di dalam log tersebut. Di sini juga saya tampilkan menggunakan PLT juga agar lebih jelas juga. Selanjutnya untuk sel selanjutnya di sini saya melakukan proses tree atau BPMN modelnya. Dan di sini saya menggunakan algoritma inductive miner untuk menemukan model proses dalam bentuk BPMN. Nah, hasil dari sel ini setelah di running menghasilkan seperti ini. Ya. Kemudian setelah proses tree atau BPMN model, di sini selanjutnya untuk di sel selanjutnya saya juga melakukan proses mining terhadap DFG dengan manual visualizer. Nah, di sini pada manual visualizer saya menampilkan hubungan antar aktivitas berdasarkan urutan eksekusinya, di mana di sini diurutkan berdasarkan start activity hingga end activities. Yang hasil dari DFG visualizernya dicetak di sini. Kemudian pada sel selanjutnya di sini saya juga melakukan pencetakan terhadap DFG. Akan tetapi pada DFG yang selanjutnya di sini saya melakukan pencetakan DFG dengan versi high level menggunakan built-in-nya. Semua DFG yang saya cetak di sini dan semua yang saya lakukan pencetakan terhadap visualizernya saya sesuaikan dengan yang ada pada website resmi PM4PY, di mana di sini saya melakukan penyesuaian kode dengan yang ada di sini. Semua yang ada di sini saya urutkan, kemudian saya sesuaikan kodenya dengan versi Python dan versi PM4PY yang saya install dependensinya. Dan di sini ada DFG versi high levelnya. Dan untuk yang terakhir di sini saya menampilkan heuristic minernya, di mana heuristic miner ini untuk menemukan pola proses dengan pendekatan heuristic miner agar lebih toleran mungkin terhadap noise-nya. Nah, di sini juga saya tampilkan untuk heuristic minernya. Oke, mungkin untuk proses mining yang saya lakukan dengan mencantumkan kode-kode menggunakan kode Python ini sudah berhasil saya lakukan, mulai dari mengimpor dan menyiapkan event log, kemudian ada menampilkan statistik aktivitas dan varian proses, kemudian tadi juga ada menemukan model proses menggunakan inductive miner, kemudian ada menggunakan DFG yang menggunakan versi yang singkat serta versi yang high level dengan menggunakan manual visualizer dan menggunakan versi high level atau built-in. Dan yang terakhir juga saya tampilkan proses mining menggunakan heuristic miner. Jadi PM4PY ini dapat membantu kita memahami bagaimana proses bisnis ini berjalan dari data log aktivitas secara nyata, di mana data log aktivitas itu yang terdapat dalam dataset ini, purchasing-example.csv. Jadi itu mungkin langkah-langkah untuk melakukan proses mining dengan PM4PY yang saya lakukan di Google Colab. Di mana dengan PM4PY ini kita dapat menemukan model proses, kemudian dapat menghitung statistik aktivitas, dan tentunya kita memahami visualisasi dari bagaimana alur bisnis itu sebenarnya berjalan sesuai yang ada dalam dataset tersebut. Mungkin sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.